Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anakku kelas 9, kita akan melanjutkan dengan pembelajaran kita dari bab 6 pada buku IPA kelas 9 semester genap atau bab 1 di buku semester genap. Kita pertama kali mempelajari tentang bab kemagnetan. Dalam kemagnetan ini kita sudah mempelajari tentang magnet dan elektromagnet. Kemarin ibu sudah berikan dalam bentuk YouTube ya, tapi ternyata terpotong itu tidak dari awal. Nanti di videonya ibu akan ulang yang dari awal. Itu terpotong dari cara membuat magnet. Nah kita ibu bahas sedikit yang terpotong itu dari mulai gejala kemagnetan, kemudian cara-cara membuat magnet, sejarah magnet, kemagnetan bumi. Nah, yang terpotong itu cara-cara membuat magnet. Nah, di sana kita ada 3 cara membuat magnet, yaitu dengan cara digosok, yang kedua dengan elektromagnet, dan yang ketiga dengan cara induksi magnet atau influensi. Nah, itu yang terpotong. Nah, elektromagnet atau listrik magnet ibu sudah terangkan juga pada materi yang selanjutnya ibu jelaskan kemarin, penggunaan dan alat-alat yang menggunakan cara kerja elektromagnet. Dari sana dilanjut dengan magnet atau elektromagnet yang bertabrakan dengan medan magnet permanen yang disebut gaya Lorentz. Nah, fungsi atau penggunaan pada alat gaya Lorentz itu terdapat pada diantaranya motor listrik, yaitu alat-alat listrik yang bekerjanya berputar. Nah, itu disebut motor listrik. Tapi dalam kehidupan sehari-hari sering disebut dinamo. Yang sebetulnya dinamo adalah cara kerja dari induksi elektromagnetik. Nah, jadi dari bab kemagnetan, kemudian elektromagnet, dan yang ketiga induksi elektromagnetik. Baiklah, ibu akan jelaskan tentang induksi elektromagnetik. Apa yang dimaksud dengan induksi elektromagnetik? Di sini kalian dapat lihat, yaitu gejala munculnya arus listrik pada suatu penghantar akibat perubahan garis gaya magnet. Nah, ibu akan display ya ini gambarnya supaya kalian bisa melihat bagaimana gejala-gejala dari induksi elektromagnetik. Induksi elektromagnetik adalah gejala munculnya atau timbulnya arus listrik pada penghantar yang disebabkan oleh perubahan garis gaya magnet atau flux magnetik. Terjadinya pada apa? Di sini pada kawat yang dibentuk selenoida atau kumparan. Nah, ini ada sebuah kumparan, kemudian di sini ada alat untuk mengukur listrik, ada G itu untuk adanya GGL atau gaya gerak listrik. Ini tidak ada baterai, tidak ada apa-apa. Arus listrik munculnya bukan karena ada baterai atau ada batu baterai, tapi karena ada medan magnet. Ini ya, medan magnet yang bagaimana timbulnya arus listrik? Medan magnet yang bergerak pada kumparan atau di dalam kumparan. Nah, di sini pada gambar ini ibu belum mainkan, diam ya, magnetnya diam.
Dan kalian lihat ini jarumnya juga diam. Nah, sekarang tolong amati pada saat magnetnya bergerak. Amati jarumnya. Apakah jarumnya bergerak atau tidak? Ibu akan lanjut. Nah, magnet masuk, jarum bergerak ke kanan. Ya. Magnet keluar, jarum bergerak ke kiri. Dan begitu seterusnya. Jadi timbulnya jarumnya bergerak ke kanan dan ke kiri itu menunjukkan bahwa ada arus listrik yang masuk ke dalam alat pengukur. Nah, dari mana arus listrik? Bukan dari baterai, tapi dari perubahan medan magnet yang berada dalam kumparan. Jadi pada saat magnet masuk ke dalam kumparan, maka jumlah garis gaya bertambah banyak. Pada saat magnet dikeluarkan dari kumparan, maka jumlah garis gaya berkurang. Nah, perubahan jumlah garis gaya inilah yang menyebabkan timbulnya arus listrik pada kumparan yang ditunjukkan dengan bergeraknya ke kanan dan ke kiri jarum galvanometernya. Nah, sekarang ya, jadi induksi elektromagnetik itu gejala munculnya arus listrik pada penghantar akibat adanya perubahan jumlah garis gaya. Tadi Ibu sudah terangkan. Listrik yang ditimbulkannya disebut listrik induksi. Nah, sekarang bagaimana? Ini ada magnet ya, utara selatan, kemudian ada garis gayanya. Nah, maka akan bergerak ya, bergerak akibat perubahan jumlah garis gaya yang masuk ke dalam penghantar. Jadi kalau sebuah penghantar ada di dalam medan magnet, maka pada penghantar itu muncul arus listrik. Ya. Nah, seperti itu kira-kira ya. Bagaimana cara menimbulkannya? Yang pertama tadi adanya perubahan ya, atau cara menimbulkannya perubahan jumlah garis gaya itu disebabkan oleh gerakan magnet. Nah, yang kedua dengan cara memutar magnet di sekitar kumparan. Ya. Jadi yang pertama tadi menggerakkan magnet keluar masuk kumparan. Yang kedua memutar magnet di depan kumparan, maka jarum galvanometer akan berubah atau bergerak ke kanan dan ke kiri. Yang ketiga adalah, nah, amati gambarnya. Di sini ada 2 buah kumparan. Kumparan pertama ini dipasang galvanometer atau alat mengukur adanya GGL listrik atau gaya gerak listrik. Yang kedua kumparan yang diberi arus. Nah, ini disebut elektromagnet. Kumparan yang diberi arus itu disebut elektromagnet. Elektromagnet ini mempengaruhi kumparan yang kedua. Maka pada kumparan kedua timbul GGL induksi atau timbul arus listrik. Nah, ini adalah cara yang ketiga menimbulkan GGL induksi atau arus listrik induksi. Nah, jadi dapat kamu lihat kumparan yang diberi arus akan menghasilkan medan magnet. Medan magnetnya akan masuk ke dalam kumparan yang kedua. Sehingga pada kumparan kedua muncul arus listrik atau arus induksi. Nah, kumparan kedua disebut kumparan sekunder, sedangkan kumparan pertama yang diberi arus disebut kumparan primer. Nah, cara yang ketiga ini merupakan dasar kerja dari transformator atau trafo. Ya, jadi cara yang ketiga itu memutus arus pada kumparan primer yang didekatkan pada kumparan sekunder. Nah, ini kalau arusnya arus searah. Jadi saklarnya diputus nyambung sehingga terjadi perubahan jumlah plug magnetik pada kumparan pertama yang masuk ke dalam kumparan kedua. Kemudian ada cara yang keempat.
ini untuk menimbulkan GGL bolak-balik. Nah, lihat, amati coba jarumnya. Jarumnya bolak-balik kanan kiri ya. Karena apa? Kumparan yang pertama itu diberi arus bolak-balik. Nah, arus bolak-balik itu arah garis gayanya yang ditimbulkan, medan magnet yang ditimbulkan menghasilkan arah garis gaya yang berubah-ubah. Nah, perubahan garis gaya inilah yang menyebabkan munculnya atau timbulnya GGL induksi pada kumparan sekunder. Nah, ini juga merupakan cara kerja transformator. Yes. Transformator atau yang menggunakan arus bolak-balik. Ya, jadi mengalirkan arus bolak-balik pada kumparan primer. Nah, sekarang bagaimana arah arusnya? Nah, disebut hukum Lenz, ya, arah arus yang ditimbulkan yaitu melawan perubahan medan magnet yang ditimbulkan. Jadi arah arus induksi yang dihasilkan adalah lawan dari arah medan magnet yang ditimbulkan. Bisa kamu lihat. Nah, ya. Nah, jadi pertama jarum bergerak ke kanan dan jarum pada saat dicabut jarum bergerak ke kiri. Bagaimana dengan kutub-kutub magnet bergerak mendekati kumparan? Apakah terjadi perubahan dari arus kalau arah medan magnetnya atau arah garis gayanya berubah? Coba perhatikan jarumnya. Kutub magnet utara yang masuk mendekati kumparan. Nah, jarum bergerak ke kanan. Ya, nah inilah hukum Lenz yang tadi sudah dijelaskan. Arah arus induksi bisa kamu lihat pada tanda itu tadi ya. Kemudian bagaimana kalau kutub utara magnetnya bergerak menjauhi kumparan? Ditarik, kemana jarum bergerak? Nah, jarum ke kiri ya. Nah, akibatnya apa? Akibatnya kalau magnet dikeluar masukkan, maka jarum bergerak ke kanan dan ke kiri. Karena itu induksi elektromagnetik menghasilkan arus bolak-balik. Ya. Sekarang apa saja faktor yang mempengaruhi besar kecilnya GGL induksi yang dihasilkan? Faktor yang mempengaruhi besar GGL induksi yang dihasilkan. Coba perhatikan di atas, kumparan yang di atas, lihat ya, sedikit jumlah lihat dulu sama ya, kumparan yang di atas yang di bawah sama, tapi coba amati bagaimana kecepatan magnetnya antara gambar di atas dan gambar di bawah. Nah, mana yang lebih cepat? Yang bawah kan? Karena itu jarumnya bergerak atau menyimpang lebih jauh. Lihat, gambar atas jarumnya menyimpang sedikit, sedangkan gambar bawah jarumnya menyimpang lebih jauh. Ini menunjukkan bahwa kalau pergerakan medan magnet atau pergerakan garis gaya magnet yang masuk kumparan lebih cepat, maka arus yang ditimbulkannya lebih besar. Nah, yang bawah lebih cepat ya, jarumnya bergerak menyimpangnya lebih jauh. Itu menunjukkan arus induksi yang dihasilkan lebih besar karena kecepatannya lebih besar. Kemudian faktor yang kedua. Nah, ya, jadi faktor yang pertama, GGL induksi sebanding dengan kecepatan perubahan garis gaya magnet atau plug magnetik. Nah, tidak perlu dilihat rumusnya ya, itu untuk SMA. Sekarang cara yang kedua. Nah, sekarang coba amati faktor yang mempengaruhi besar GGL induksi. Kedua, tadi yang pertama karena kecepatan. Kemudian kedua, coba amati kumparan. Yang di atas, gambar di atas kumparannya sedikit lilitannya, dan gambar yang di bawah jumlah lilitannya lebih banyak. Nah, coba kamu amati jarumnya. Jarum yang bergerak
ke kanan, ke kirinya, apakah mana yang menyimpang lebih jauh. Tolong diamati ya. Nah, mana jarum yang menyimpang lebih jauh? Gambar bawah kan? Nah, gambar